Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani HKBP Jatinegara, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus yang kedua dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini begitu indah, memberikan jaminan kepada kita. Ternyata hidup kita di dunia ini adalah sifatnya sementara, sifatnya adalah peristirahatan. Kalau boleh saya menjelaskan, misalnya dalam perjalanan yang jauh, misalnya kalau kita keluar kota, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita menempuh lewat jalan tol, di beberapa tempat itu ada rest area, peristirahatan sementara. Nah, begitulah kehidupan kita dalam perjalanan panjang ini. Nah, ketika kita beristirahat, itu ketika kita misalnya mengalami kematian, apa yang disebutkan tadi, bahwa kediaman kita di surga, bahwa kediaman kita di bumi ini dibongkar, bahwa tubuh kita yang fana ini, raga kita yang terbuat dari debu tanah ini akan dibongkar, maka kita akan beristirahat, rest in peace. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan hidup yang selanjutnya, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada fase kehidupan yang Tuhan telah buat bagi kita. Jika kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, kita dapat melihat bahwa ada orang yang sangat antusias dan sangat gigih untuk memikirkan dan mencari hal-hal yang sifatnya sementara, misalnya harta dan kekayaan, rumah, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada orang gontok-gontokan perang untuk mencari semuanya yang saya sebutkan sebelumnya. Ada sebagian dari antara mereka yang melakukan kejahatan demi memperoleh hal-hal duniawi yang bersifat sementara tersebut. Mengapa hal demikian terjadi? Jawabannya adalah bahwa manusia akan cenderung melakukan segala sesuatu yang bergantung kepada hal-hal yang membuat dirinya senang, yang membuat dirinya bersukaria. Jika pusat perhatian dalam sukacita atau kegirangan ada pada kesementaraan tadi, hal-hal yang sifat sementara tadi, maka dia akan mencarinya sekuat tenaganya, bahkan melebihi kemampuannya, dan akhirnya dia melakukan kejahatan karena dia pahami kegembiraan yang dia miliki adalah sementara, yang ada di dunia ini. Padahal sandaran kebahagiaan dan sukacita manusia yang sebenarnya adalah yang abadi, adalah yang kekal. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup manusia di dunia ini ibarat sebuah perjalanan panjang, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang bergerak menuju suatu tujuan. Dalam perjalanan itu manusia akan merasakan dan menikmati semua yang dihadapinya. Tetapi Paulus menekankan bahwa semuanya itu hanya sementara, hanya beristirahat sementara. Semuanya pasti berlalu dan akan berlanjut. Namun dia juga menekankan bahwa ada suatu tempat yang abadi, yaitu tempat keabadian bersama Bapa di surga. Itulah tujuan kehidupan umat manusia, umat orang percaya. Tempat keabadian tersebut bukanlah buatan tangan manusia, akan tetapi merupakan karya Allah yang dipersiapkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Untuk itulah kita harus semakin berhati-hati
menjalani kehidupan ini. Janganlah kita mau tunduk kepada kuasa iblis yang hanya untuk mengisi kehidupan yang sementara ini, hanya bergembira ria. Tetapi marilah kita berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan teguh dalam iman dan pengharapan, dan tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kediaman adalah persinggahan sementara. Rest area tadi akan dibongkar, maka kita akan jalani fase kehidupan selanjutnya setelah mengalami kematian. Dan itu begitu indahnya hidup yang selanjutnya, karena Tuhan telah sediakan tempat bagi kita di surga kelak, di keabadian untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami di dunia ini adalah sementara. Karena kami akan melanjutkan kehidupan selanjutnya Tuhan setelah mengetahui kematian, yaitu suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, itulah tujuan kehidupan kami, berjalan di dalam iman percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berjalan penuh dengan pengharapan dan iman di dalam dan kasih di dalam Engkau, supaya kami Tuhan benar-benar dapat melanjutkan perjalanan panjang ini, dan kelak kami akan memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Amin.